Suara Grace FM The Sound of Life, keluarga Grace selamat siang. Salam jumpa bersama saya Leo di siang hari ini. Puji Tuhan ya, kita kembali bersama-sama keluarga Grace ya. Menuntaskan program talkshow inspirasi di hari Sabtu di minggu kelima, tepat di tanggal 30 Januari 2021, keluarga Grace ya. Siang hari ini kita akan menghadirkan talk show mengenai keuangan keluarga Gracia. Selama masa pandemi tentunya ada begitu banyak penyesuaian yang Anda lakukan termasuk income dan juga pengeluaran ya keluarga Gracia. Baik itu pendapatan ataupun pengeluaran yang harus Anda seimbangkan. Terkadang kita juga bingung bagaimana caranya untuk mengatur keuangan di masa pandemi, di mana mungkin bisnis Anda, usaha Anda mungkin tidak terlalu bersinar seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya percaya siang hari ini waktunya Anda akan mendapatkan sebuah inspirasi bagaimana mengatur keuangan di masa pandemi. Bersama Bapak Rinaldo Erlangga sebagai Branch Manager J-Trust Bank Cirebon yang ada di Jalan Yosudarso nomor 15D sampai dengan F Cirebon ya. Telepon di 0231 239110. Kami hadirkan lewat Zoom dan Anda bisa mendengarkan siang hari ini keluarga Gracia di ruang dengar Anda. Dan langsung saja saya menyapa, selamat siang Pak Renaldo. Ya, selamat siang Leo. Ya, puji Tuhan Pak, kita kembali berjumpa di tahun yang baru ya, 2021 ya. nih. Ya, betul mungkin sekali. Pak Renaldo untuk siang hari ini bisa memperkenalkan diri dulu supaya lebih dekat lagi, lebih dikenal lagi oleh setiap pendengar yang bergabung, yang mendengarkan program Talkshow Inspirasi. Silakan Pak. Baik, selamat siang pendengar Suara Gracia semua. Nama saya Rinaldo Erlangga, saya sebagai Branch Manager dari J-Trust Bank di Jalan Yosudarso nomor 15D sampai F Cirebon. Baik. Oke, bagaimana di masa pandemi ini Pak untuk perbankan sebenarnya? Di masa pandemi ini suatu tantangan ya Leo ya. Tantangan ya. Dengan banyak pembatasan gitu ya di masa pandemi ini, otomatis kan dunia usaha juga mengalami pembatasan juga. Iya. Otomatis berpengaruh juga ke dunia perbankan gitu. Jadi memang semuanya dapat dibilang tuh terdampak ya dari pandemi ya sampai dengan hari Betul. ini ya Pak. Oke, baik. Keluarga Gracia, kita punya topik mengelola keuangan di masa pandemi ya. Pak Rinaldo, apa saja sih sebenarnya pos-pos yang wajib atau pos-pos wajib keuangan yang harus dimiliki seseorang setelah orang tersebut memiliki pendapatan, baik itu usaha atau mereka sebagai karyawan. Apa saja Pak sebenarnya yang punya, apa aja posisi yang wajib orang tersebut miliki? Ya, baik-baik. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki penghasilan ya, untuk yang mungkin masih belum berkeluarga sih, dia hanya mungkin kebutuhan pribadi dan ini aja ya yang dia pikirkan. Tapi untuk suatu keluarga itu ada beberapa pos tambahan mungkin ya. Baik. Pertama mungkin kita harus ada pos untuk yang kebutuhan rumah tangganya sendiri, ada pos-pos untuk biaya pendidikan anak, dan ada juga mungkin pos-pos kewajiban bank, baik berupa angsuran misalnya angsuran rumah atau angsuran kendaraan gitu kan. Ya. Iya. Oke, jadi ada beberapa hal ya yang memang wajib seseorang itu perlu kelola, yaitu kebutuhan rumah tangga, Betul. kemudian pendidikan anak yang memang walaupun mungkin banyak orang juga di era pandemi anaknya PJJ secara online, ya tapi tetap harus memenuhi kewajiban membayar sekolah gitu ya Pak ya. Kemudian kewajiban mungkin membayar kredit rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu pos yang harus dimiliki seseorang yang wajib ya. Nah, lalu bagaimana kira-kira atau berapa besaran biaya pos-pos tersebut, Pak? Kalau misalnya dilihat dari pendapatan. Ya. Kalau dari pendapatan seharusnya untuk kewajiban untuk pembayaran angsuran, misalnya angsuran rumah atau angsuran kendaraan itu tidak boleh lebih besar dari 30% dari penghasilan kita sebenarnya. Jadi harusnya kita batasi di 30%, dan 70% itu sisanya untuk
ada 10% untuk kita saving, dan sisanya ada untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan mungkin untuk hobi kita, untuk rekreasi gitu. Ayo. Iya, oke. Jadi memang dari pendapatan salary seseorang menerima ataupun laba dari hasil usaha ya, 30% maksimal itu mereka bisa menyisihkan untuk angsuran gitu ya Pak Renaldo ya. Betul, seharusnya Dan 30%. Oke, maksimal 30%. Jadi kalau seseorang itu mau kredit kendaraan gitu ya, mereka harus memperkirakan bahwa apakah total mereka memiliki kredit itu sampai 30% atau lebih. Dan sisanya Betul. 70% diantaranya 10%-nya untuk saving ya. Iya, contohnya mungkin kalau misalnya kita penghasilan 5 juta gitu ya, 30%-nya berarti 1.500.000 itu bentuk maksimal untuk kewajiban kita, misalnya untuk angsuran kendaraan atau rumah ya 1.500.000 gitu. Iya. Nah, tapi kalau udah lebih mengganggu gitu. Oh iya. Pos yang lain. Kalau misalnya di atas itu tentunya akan sulit juga ya penyesuaian yang ada ya Pak Renaldo ya. Betul. Oke, kemudian kira-kira savingnya itu ataupun penyisian itu kadang-kadang orang bingung Pak Renaldo. Kira-kira di awal bulan atau menyisihkan sisanya saja gitu. Ya, lebih baik sebenarnya setelah kita mendapatkan gaji, kita harusnya langsung penghasilan itu kita harus masukkan ke pos-pos sih harusnya ya. Gitu. Jadi emang ada pos misalnya untuk kewajiban bank ya harus kita sisihkan gitu kan. Untuk kebutuhan rumah tangga yang mungkin baru kita sisihkan juga, dan ada beberapa mungkin untuk dana darurat juga yang kita simpan gitu. Simpan ya. Oke, baik Pak Renaldo, terima kasih. Kemudian berikutnya, sekarang kan memang di era pandemi ada begitu banyak juga karyawan yang mengalami dampak ya. Ada penyesuaian jam kerja, tapi ada juga penyesuaian untuk mereka ini disesuaikan untuk gajinya, pendapatannya. Nah sekarang Pak Renaldo, bila gaji seseorang dipangkas ya oleh perusahaan karena adanya penyesuaian di era pandemi ini, apa yang harus dilakukan supaya keuangan tetap aman? Iya, mungkin pada saat ini kan mungkin ada beberapa perusahaan yang membagi karyawannya dengan beberapa yang work from home, mungkin begitu ya, Leo ya. Iya, betul. Jadi penghasilan juga berkurang. Nah itu salah satu caranya kita harus mulai memilah beberapa pos yang mungkin dapat kita kurangi, seperti mungkin pos-pos yang untuk hobi kita, rekreasi itu mungkin dapat kita kurangi dulu, kita utamakan untuk kebutuhan rumah tangga dulu gitu. Iya. Iya, jadi memang kebutuhan rumah tangga harus lebih diutamakan ya. Betul. Iya, yang lainnya hobi, kemudian juga kalau biasanya ada rekreasi mungkin. Rekreasi harus dikurangi ya, karena nggak bisa kemana-mana juga ya Pak Renaldo ya. Jadi perlu berhemat, tapi keluarga Grasi ya Pak Renaldo memberikan arahan supaya Anda memenuhi dulu untuk kebutuhan rumah tangga. Itu yang menjadi pokok di mana ketika Anda mengalami penyesuaian dalam pendapatan. Kemudian Pak Renaldo, berikutnya, pengeluaran apa saja yang harus dipangkas di masa pandemi? Ya, pengeluaran-pengeluaran yang harus dipangkas mungkin pada saat-saat ini ya, terutama yang tadi rekreasi, karena beberapa tempat rekreasi juga sudah mengalami jam-jam ini ya, pengurangan operasional jam ya Pak. Ini juga operasional, betul. Ya. Jadi mungkin kita cukup kurangi dulu untuk yang biasanya mungkin tiap bulan kita ada pos untuk rekreasi, bisa kita kurangin dulu. Gitu. Baik, jadi pengeluaran yang ya mungkin untuk seneng-seneng gitu ya. Lalu gimana sih Pak kalau misalnya mungkin ada kebutuhan anak nih yang tidak terduga, anak yang minta beli mainan, sesuatu yang mereka inginkan, ataupun mungkin ya sesekali minta bermain di mall gitu. Bagaimana untuk mengatur hal seperti itu? Ngambil dari pos mana yang sebaiknya dilakukan? Nah itu mungkin kita bisa dari yang kita sisihkan untuk dana darurat itu bisa kita pakai begitu, sekali-sekali kita bisa bawa keluarga kita untuk jalan-jalan mungkin gitu ya Leo ya. Iya, oke. Ya itu mungkin dari dana darurat yang kita sisihkan.
Dana darurat seberapa penting sih Pak sebenarnya di masa pandemi? Kira-kira, aduh mau nyimpen aja susah gitu. Apalagi ini memang apakah satu kewajiban kita punya dana darurat? Iya, seharusnya memang kita punya ya minimal ya ada 10% dari penghasilan kita itu kita simpan sebagai dana darurat sih. Karena ya itu tadi kita juga harus punya apa ya backup gitulah minimal ya. Iya. Untuk yang terjadi nanti ke depan ya setelah pos-pos yang kita bayar semua mungkin gitu kan tiba-tiba ada keperluan yang mendadak, nah itu mungkin kita bisa ambil dari pos yang dana darurat tersebut. Dana tersebut ya. Jadi memang Iya, dana darurat itu menjadi kebutuhan utama sebenarnya ya, walaupun memang dipakainya entah kapan gitu ya Pak. betul. Ya, tapi ini menjadi satu kebutuhan yang wajib Anda miliki, keluarga Gracia ya, untuk Anda memiliki dana darurat yang mungkin akan diperlukan, dikeluarkan untuk satu momen tertentu. Kemudian untuk perihal mengatur keuangan di masa pandemi ini, investasi. Saya cukup menarik mengenai investasi. Kadang orang berpikir, bagaimana saya harus mempunyai investasi, sedangkan mungkin ekonomi sedang lesu, kemudian juga ya ada begitu banyak yang harus dipenuhi. Investasi apa sih Pak sebenarnya? Apakah di masa pandemi kita bisa berinvestasi dan investasi apa yang bisa dilakukan? Ini sebenarnya tidak sesuai dengan realita gitu kehidupan yang ada. Iya, Nampaknya berat gitu. Gimana Pak betul Renaldo? betul. Ya, jadi sebenarnya investasi masih bisa kita lakukan. Jadi kalau kita punya kelebihan dalam penghasilan kita gitu ya, Iya. itu mungkin bisa kita sisihkan untuk investasi yang terbaik menurut saya investasi di perbankan karena dana di perbankan itu kan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan Iya. namanya LPS gitu. LPS ya. Iya, jadi ada beberapa mungkin produk perbankan yang aman untuk investasi pada saat ini. Begitu. Jadi sebisa mungkin supaya tetap investasi dan mungkin keluarga Ignacio investasi di bank itu jauh lebih aman gitu ya Pak, karena ada jaminan ataupun LPS tersebut ya untuk dunia perbankan Betul. ya. Baik, keluarga Ignacio kita akan jeda sejenak ya Pak Renaldo. Sebentar kita akan dengarkan juga beberapa Oke, pariwara Leo. yang akan hadir untuk keluarga Ignacio.